Film dibuka memperkenalkan kita kepada seorang pria bernama Frank. Diketahui kalau Frank adalah seorang mantan pengecara. Pada hari itu Frank sedang singgah di sebuah restoran. Dari sini bisa terlihat kalau Frank adalah sosok yang sangat pendiam. Bahkan ketika si pelayan menawarkan menu, Frank sama sekali tidak berbicara, walau hanya sepatah kata pun. Frank terlihat hanya mengamati serta mendengar suara-suara di area sekitarnya. Bahkan suara paling kecil sekalipun dapat Frank dengarkan dengan begitu teliti. Sepertinya Frank sedang mengincar sesuatu. Kemudian Frank masuk ke dalam ruangan dapur dan mengunci pintunya menggunakan sebuah pentungan. Lalu tanpa basa-basi Frank langsung menghajar salah seorang koki di sana. Sebentar lagi kita akan tahu apa motif Frank menyerang tukang masak ini, yang bahkan Frank sendiri tidak kenal dengannya. Lalu adegan film berpindah ke beberapa tahun sebelumnya, memperlihatkan Frank yang masih aktif menjadi seorang pengecara sukses. Frank adalah seorang pengecara yang sangat ambisius, bahkan Frank sama sekali tidak peduli kalau klien yang ia bela bersalah atau tidak. Yang penting bagi Frank, ia bisa memenangkan kasus kliennya di dalam sidang pengadilan. Maka dari itulah sebagian besar klien Frank adalah pejabat korup dan penjahat kelas atas. Selain memiliki karir yang sukses, Frank memiliki keluarga yang utuh, seorang istri dan anak yang cantik yang sangat Frank sayangi. Bahkan Frank rela melakukan apapun demi kebahagiaan mereka berdua. Malam itu anak Frank sedang mengikuti pertunjukan di sekolah. Frank sudah berjanji akan menyaksikan pertunjukan anaknya. Namun setelah acara dimulai, Frank tak kunjung datang. Sehingga membuat anaknya sangat kecewa dan sedih. Rupanya Frank masih disibukkan dengan tugasnya di kantor untuk membela kliennya yang seorang pejabat korup, sehingga membuat Frank lupa menepati janjinya kepada si anak. This is my daddy. Setelah pekerjaannya selesai, barulah Frank menuju ke tempat pertunjukan tersebut. Tapi Frank datang terlambat karena pertunjukan sudah usai dan semua orang sudah pulang. Setelah itu Frank kembali ke rumahnya. Tapi ternyata sejak pertunjukan usai, istri dan anak Frank belum juga sampai di rumah. Di mana hal itu membuat Frank mulai khawatir karena malam sudah larut. Tak lama kemudian polisi datang ke rumah Frank, sembari membawa kabar buruk perihal anak dan istri Frank yang ditemukan tewas di sebuah kawasan rel kereta api. Setibanya di TKP, Frank berusaha mendekati jasad anak dan istrinya tersebut, tapi dilarang oleh polisi karena masih dalam proses penyelidikan. Diketahui kalau anak dan istri Frank tewas karena dihabisi. Frank sangat terpukul dan seakan tidak percaya atas apa yang terjadi. Singkat cerita, Frank menghadiri pemakaman anak dan istrinya. Di sana juga ada bapak mertua Frank yang diketahui bernama Robert. Ternyata sedari awal Robert tidak pernah suka dengan Frank, karena Robert menganggap Frank adalah seorang pengecara sombong yang tamak dan angkuh. Selama ini Frank selalu membela orang-orang yang bersalah, seperti pejabat korup, mafia kelas atas, dan sebagainya. Robert menganggap apa yang menimpa Frank saat ini adalah sebuah karma alias hukuman dari Tuhan. Robert yang kecewa dan marah kepada Frank meminta agar Frank segera bertobat dan mengintrospeksi diri. Saking marahnya, Robert bahkan tidak mau mendengar Frank mengucapkan sepatah kata pun mulai saat ini. Make your living
The scum of the earth. Voice again. To hear your voice again. Sementara Frank sendiri masih belum bisa ikhlas kehilangan anak dan istrinya. Frank masih dihantui rasa bersalah dan penyesalan yang sangat mendalam. Seandainya malam itu Frank tidak datang terlambat, mungkin saat ini anak dan istri Frank masih hidup. Seminggu kemudian, Frank mendatangi detektif yang menangani kasus pembunuhan anak dan istrinya. Detektif ini diketahui bernama Jack. Ternyata sampai saat ini polisi masih belum berhasil melacak identitas pelaku yang menghabisi anak dan istri Frank. Karena minimnya bukti dan juga saksi mata. Meskipun di TKP ditemukan beberapa helai benang keemasan, namun itu semua masih belum bisa dijadikan bukti yang cukup akurat. Karena sidik jari pelaku telah hilang akibat hujan yang sangat deras pada malam kejadian. Never found mine. Maybe something went on. Oh yeah, even if something doesn't. What's the word with you? It's police business. I'll try harder. God damn it. Crimes have been committed. Frank terlihat sangat kecewa dengan kinerja polisi yang terkesan sangat lambat. Padahal kasus ini sudah bergulir 2 bulan lamanya. Tapi identitas pelaku masih belum berhasil mereka identifikasi. Frank yang masih berduka menumpahkan kesedihannya dengan mabuk-mabukan. Frank bahkan sudah tidak peduli dengan karirnya sebagai pengacara dan ambisinya selama ini yang ingin menjadi orang sukses dan kaya raya. Tiba-tiba Frank mendengar suara berisik yang terdengar dari ruangan belakang bar. Dalam kondisi mabuk berat, Frank mendatangi ruangan tersebut. Ternyata di sana sedang terjadi pertarungan liar gaya bebas. Frank yang dalam kondisi mabuk malah dengan sengaja membuat keributan di tempat itu. Alhasil Frank malah babak belur dihajar oleh seorang petarung. Pada malam berikutnya, Frank malah ikut bertarung, namun selalu berujung kalah. Rupanya Frank sama sekali tidak pernah berniat ingin menang dalam pertarungan yang ia ikuti. Frank melakukan ini semua hanya untuk meluapkan kesedihan atas kematian anak dan istrinya. Untung saja salah seorang polisi berhasil menyelamatkan nyawa Frank yang hampir saja tewas dihabisi oleh seorang petarung. Sejak saat itu Frank mulai dekat dengan polisi ini yang diketahui bernama John. Ternyata John adalah salah seorang polisi yang menangani kasus kematian anak dan istri Frank. Ternyata John juga ikut dalam pertarungan tersebut. Namun John melakukannya hanya untuk melepaskan stres akibat tekanan di tempat kerja. Kalau Frank justru malah sebaliknya. Ia bertarung karena putus asa, dan juga karena masih dihantui oleh rasa bersalah dan penyesalan. John lantas memberitahu kalau kasus kematian anak dan istri Frank ditutup untuk sementara waktu, yaitu dengan alasan kurangnya bukti-bukti di TKP. Mendengar itu tentu Frank sangat marah dan kecewa. Padahal kasus ini sudah bergulir selama 6 bulan, namun masih belum menemukan titik terang. Frank mulai mempertanyakan kinerja polisi yang lamban dan tidak becus dalam bertugas. Wow. I was sorry to hear it's been reprioritized from that Case is dead. cold, You got a lot of money doing that. you know. Di dalam perjalanan pulang, seorang remaja putri malah menawarkan diri kepada Frank. Melihat itu tentu Frank merasa prihatin. Karena gadis semuda ini yang seumuran dengan mendiang anak Frank harus bekerja sebagai wanita malam. Frank lantas menasehati gadis ini agar mencari pekerjaan lain yang sesuai dengan usianya. How old are you? Pada saat yang sama seorang pria datang menjemput gadis ini secara paksa.
Frank yang melihat itu berusaha menasehati pria ini secara baik-baik agar pria ini berhenti mempekerjakan gadis di bawah umur sebagai wanita penghibur. Dinasehati baik-baik, pria ini malah tersinggung dan langsung menyerang Frank. Frank melakukan perlawanan hingga terjadilah pergelutan. Di tengah pergelutan, gadis ini malah menusuk paha Frank menggunakan sebilah pisau. Alhasil Frank pun langsung terpental tepat di dalam sebuah toko buku. Kemudian Frank mengambil sebuah buku untuk menyumpal lukanya. Setelah itu Frank lantas bersembunyi di sebuah tempat karena mobil polisi sedang mengarah ke toko buku tersebut. Di dalam persembunyiannya Frank membaca buku tersebut yang berjudul Meditasi Stoikisme. Lalu Frank membaca satu penggalan tulisan yang berbunyi hukuman hanya patut diberikan kepada orang-orang yang layak menerimanya. Sejak hari itu Frank mulai membaca buku tersebut serta mendalami makna yang terkandung di dalamnya. Buku tentang filosofi stoik yang pada akhirnya memotivasi Frank untuk mendalami seni bela diri. Sejak hari itu Frank mulai fokus berlatih bela diri mulai dari tinju hingga karate. Buku tersebut bukan hanya memotivasi Frank untuk mendalami seni bela diri saja, tapi juga untuk balas dendam. Karena di dalam buku tersebut ada penggalan kata yang memotivasi Frank untuk balas dendam, yaitu penggalan tulisan yang berbunyi, hukuman hanya patut diberikan kepada orang-orang yang layak menerimanya. Dalam hal ini Frank merujuk kepada para pelaku yang telah menghabisi anak dan istrinya. Hingga sejak saat itu Frank pun bersumpah tidak akan pernah mengucapkan sepatah kata pun sebelum dendamnya terbalaskan. Di mana secara tidak langsung Frank juga memenuhi permintaan bapak mertuanya agar tidak mengucapkan sepatah kata pun. Singkat cerita, Frank memulai misi balas dendamnya. Dimulai dengan mendatangi TKP, lokasi jasad anak dan istrinya ditemukan, yaitu di sebuah kawasan rel kereta api. Ternyata sejak memutuskan untuk puasa berbicara, indera pendengaran Frank malah semakin meningkat tajam. Bahkan Frank bisa mendengar suara paling kecil yang berasal dari lokasi yang jauh. Lalu Frank mengikuti arah suara yang berasal dari dalam sebuah kontainer. Pada akhirnya Frank berhasil menyusup ke sana, di mana tempat tersebut sepertinya berpenghuni. Saat hendak pulang, Frank melihat 4 orang pria yang ingin membobol mobilnya. Tanpa rasa takut sedikit pun, Frank langsung menghampiri mereka berempat. Bukannya langsung lari, mereka malah memaksa Frank untuk menyerahkan dompet dan juga jam tangannya. Mereka lantas menyuruh anjing galaknya untuk menyerang Frank. Awalnya anjing ini terlihat ganas dan bersiap akan menerkam mangsanya. Tapi setelah mengamati sosok Frank yang tenang dan diam 1000 bahasa, nyali anjing ini malah tiba-tiba menciut. Bahkan anehnya lagi, anjing ini malah tunduk dan patuh kepada Frank. Seakan-akan Frank adalah majikan yang selama ini merawatnya. Kemudian Frank pun langsung membrutal menghajar mereka semua. Setelah berhasil melumpuhkan mereka, Frank langsung mengeluarkan foto anak dan istrinya, yaitu dengan maksud bertanya, apakah mereka berempat adalah para pelaku yang telah menghabisi anak dan istri Frank. Tapi mereka semua mengaku tidak pernah melihat anak dan istri Frank. Dari arah belakang, salah seorang dari mereka malah langsung menembak Frank. Dalam kondisi terluka, Frank tetap mampu melumpuhkan mereka semua. Melihat Frank yang dalam kondisi terluka, anjing tadi malah kembali mendekati Frank. Sementara keempat pria tadi langsung bergegas pergi dari sana. Tak lama berselang, Frank akhirnya tumbang dan tak sadarkan diri.
Setelah tersadar, Frank sudah berada di sebuah rumah. Ternyata Frank telah ditolong oleh seorang suster yang diketahui bernama Nadia. Nadia adalah seorang suster yang biasa mengobati gelandangan, termasuk mengobati anjing dan kucing liar. Nadia sempat heran karena Frank tak mengucapkan sepatah kata pun saat ditanya oleh Nadia. Bahkan Frank malah langsung pergi tanpa berpamitan terlebih dahulu dan tanpa mengucapkan terima kasih. Saat hendak pergi, Frank malah dibuntuti oleh anjing para preman tadi. Sepertinya anjing ini sudah menganggap Frank sebagai majikannya yang baru. Sampai pada akhirnya Frank pun memutuskan untuk mengadopsi anjing ini. Kemudian Frank bawa ke rumahnya untuk dirawat dan diberi makan. Ternyata sejauh ini Frank sudah mengumpulkan kepingan bukti demi kepingan bukti untuk mengungkap identitas pelaku yang telah menghabisi anak dan istrinya. Tugas yang seharusnya menjadi tugas pihak kepolisian, tapi karena mereka tidak becus dalam bertugas, Frank terpaksa turun tangan. Tak lama kemudian Nadia datang ke rumah Frank. Nadia datang untuk mengembalikan dompet Frank yang ketinggalan di rumahnya. Nadia juga ternyata sudah tahu perihal anak dan istri Frank yang telah tewas dihabisi. Dan saat ini Frank sedang dalam misi untuk menemukan si pelaku. Identity Suena Olivia. Wife and daughter. I'm so sorry. Ternyata Nadia kenal dengan orang yang tinggal di dalam kontainer di kawasan rel kereta api tersebut, yang berada tak jauh dari TKP, di mana istri dan anak Frank ditemukan tewas dihabisi. Hal itulah yang membuat Frank curiga kalau orang tersebut adalah pelakunya. Ternyata orang itu adalah seorang tukang masak di sebuah restoran. Calling. Saat itu juga Frank mendatangi tukang masak tersebut yang diketahui bernama Lucas. Adegan yang seperti kita lihat di awal film tadi. Setelah berhasil melumpuhkan Lucas, Frank mulai melakukan interogasi, yaitu dengan mengeluarkan foto anak dan istrinya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Lucas akhirnya jujur kalau dirinya bukanlah pelaku yang menghabisi anak dan istri Frank, tapi Lucas sempat melihat kejadian anak dan istri Frank dihabisi oleh pelaku, karena lokasi tersebut tak jauh dari lokasi tempat tinggal Lucas, yaitu di kawasan rel kereta api. Tapi sayangnya Lucas tidak bisa melihat dengan jelas wajah si pelaku tersebut, karena kejadian itu berada di tempat gelap dan juga hujan deras. Tapi Lucas sempat melihat kalau pelaku tersebut memakai seragam polisi. In the warehouse. The hole. Lucas hanya mengambil dompet milik istri Frank yang tertinggal di dalam mobil. Setelah mengambil uangnya, Lucas langsung membuang dompet tersebut di kawasan rel kereta api. Setelah mendengar informasi dari Lucas, Frank pun langsung mengarah ke kawasan rel kereta api tersebut. Dengan bantuan sahabat barunya yaitu si anjing, pada akhirnya Frank berhasil menemukan dompet milik istrinya yang dibuang oleh Lucas. Yang mana itu artinya Lucas berkata benar kalau dirinya bukanlah pelaku yang menghabisi anak dan istri Frank, tapi pelakunya adalah seseorang yang memakai seragam polisi. Lalu pada malam harinya Frank mendatangi kantor polisi. Lalu secara diam-diam Frank menyusup ke dalam ruangan arsip, yaitu untuk mencari tahu identitas polisi yang pada malam itu bertugas di dekat kawasan rel kereta api, lokasi di mana anak dan istri Frank dihabisi. Dan betapa kagetnya Frank mengetahui kalau polisi yang bertugas malam itu adalah John, polisi yang pernah menyelamatkan nyawa Frank saat bertarung di atas arena. Apakah mungkin John adalah pelakunya? Namun dengan motif apa? Frank mulai mengikuti John kemanapun ia pergi. Rupanya Frank tidak ingin gegabah dalam bertindak. Sebelum menemukan bukti yang jelas kalau memang benar John adalah pelaku yang telah menghabisi anak dan istrinya.
Tak terasa sudah 1 minggu Frank mengikuti kemanapun John pergi. Hingga di suatu hari di saat John pergi, Frank langsung menyusup ke dalam rumah. Sampai pada akhirnya Frank menemukan sebuah petunjuk yang semakin menguatkan kecurigaannya, yaitu benang keemasan pada seragam polisi milik John. Benang keemasan yang sama seperti yang ditemukan di TKP pembunuhan anak dan istri Frank. Frank kembali menemukan petunjuk yang semakin membuatnya terkejut. Di dalam tas milik John terdapat foto-foto Frank dan juga foto anak dan istrinya. Ternyata motif John adalah balas dendam pribadi. 3 tahun yang lalu Frank yang seorang pengacara membela seorang kliennya hingga dinyatakan tak bersalah di pengadilan. Yang mana klien tersebut adalah pelaku yang telah menghabisi anak dan istri John. Tak lama setelah itu John kembali ke rumahnya. Di kaca mobilnya John melihat sebuah foto. Yang di balik foto tersebut terdapat pesan dari Frank. Frank mengajak John bertemu di sebuah gudang kosong untuk menyelesaikan masalah antara mereka berdua. Malam itu juga John mendatangi gudang tersebut sembari membawa pistol. Setibanya di sana John langsung berusaha untuk menembak Frank. John akhirnya mengaku kalau memang dirinya lah pelaku yang telah menghabisi istri dan anak Frank. Hal itu John lakukan sebagai bentuk balas dendam karena Frank telah membela pelaku yang telah menghabisi istri dan anak John. Akibat perbuatan Frank yang serakah, si pelaku tersebut lolos dari segala tuduhan. Frank lantas keluar dari persembunyian dan berbaku hantam dengan John. Sampai pada akhirnya Frank berhasil melumpuhkan John. Akan tetapi Frank memilih untuk tidak menghabisi John, karena membunuh John tidak akan membuat istri dan anaknya kembali. Selain itu Frank juga teringat akan penggalan tulisan dari buku yang ia baca, yaitu berbunyi balas dendam terbaik adalah dengan tidak berubah menjadi seperti musuhmu. Frank memilih mengampuni John karena bagaimanapun juga ini semua berawal dari kesalahan Frank sendiri. Karena Frank membela si pelaku yang telah menghabisi istri dan anak John. Tapi pada akhirnya John menyerahkan diri kepada polisi dan mengakui semua perbuatannya. Di akhir film, Frank menjenguk makam anak dan istrinya. Setelah dendamnya terbalaskan, pada akhirnya Frank mau berbicara lagi. Dan inilah kata pertama yang keluar dari mulut Frank. I love you. Kemudian film pun selesai.